إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biiznillah kita akan kembali mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Karya beliau Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas masail, permasalahan yang terkandung di dalam bab man tabarraka bisyajarin au hajarin wa nahwihima. Kita masih membahas tentang permasalahan yang terkandung di dalam bab tabarruk, mencari barakah dari pohon atau batu atau yang semisal keduanya. Di mana pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada masalah yang ke-8, ya. Beliau berkata, al-amrul kabir wa huwa al-maqsudu annahu akhbara anna talabahum ka talabi bani Israila lamma qalu li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Bahwa perkara yang diminta oleh mereka saat itu, meminta dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar dijadikan untuk mereka Dzatu Anwat, sebagaimana orang-orang musyrik memiliki Dzatu Anwat, yakni sebatang pohon yang mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut sebelum mereka berangkat ke medan perang. Permintaan mereka ini merupakan perkara besar, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa permintaan mereka ini sama seperti permintaan Bani Israel tatkala mereka berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah untuk kami sesembahan, Tuhan yang kami sembah sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Ya, di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Bani Israel setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka bersama dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari Firaun, kemudian mereka berjalan dan mereka melihat satu masyarakat yang menyembah berhala. Ya, satu masyarakat yang menyembah berhala. Kemudian tatkala Bani Israel melihat bahwa penyembah berhala tersebut sedang menyembah berhala mereka, menyembah patung-patung mereka, maka mereka pun meminta kepada Nabi Musa alaihi salam agar kiranya Allah Subhanahu wa taala membuatkan untuk mereka juga berhala yang mereka sembah sebagaimana masyarakat tersebut menyembah berhala mereka.
Maka disinilah Nabi Musa marah. Ya, ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan sungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Ya, artinya tidak lama Allah Subhanahu wa taala, belum lama Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian dari Firaun yang mengaku menjadi tuhan tersebut, dan kalian ditindas, disiksa, dijajah oleh Firaun, dan kalian sangat merasa takut kepada Firaun dan bala tentaranya. Namun akhirnya Allah selamatkan kalian dengan keselamatan yang tidak ada seorang pun yang bisa menyangka sebelumnya. Ya, bisa melewati laut dengan aman, dengan selamat. Kemudian Allah tenggelamkan Firaun dan bala tentaranya di dasar laut. Sesuatu yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Namun anehnya setelah kalian diselamatkan oleh Allah, kiranya kalian meminta dibuatkan untuk kalian sebuah berhala yang kalian sembah selain Allah. Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Maka permintaan Bani Israel ini sama seperti permintaan sebagian sahabat di perang Hunain ini. Ya, mereka meminta kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dibuatkan untuk mereka zatu anwa yang mereka gantungkan di pohon tersebut, senjata-senjata mereka sebelum mereka melakukan peperangan, untuk agar kiranya senjata tersebut menjadi lebih sakti. Ya, jadi permintaan mereka ini, yang permintaan sahabat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan zatu anwa itu sama seperti permintaan Bani Israel untuk dibuatkan apa? Berhala. Artinya permintaan mereka adalah salah satu di antara bentuk kesyirikan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-9, anna nafya hadza min ma'na la ilaha illallah ma'a diqqatihi wa khafaihi ala haula. Ya, penafian ini atau penolakan ini, ya, tatkala mereka minta dibuatkan zatu anwat kemudian ditolak dan diingkari oleh Nabi SAW, ini hakikatnya adalah inti dan makna daripada kalimat la ilaha illallah. Ya, karena kalimat la ilaha illallah adalah menafikan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana kebaikan itu datangnya dari Allah. Keberkahan itu yang menentukan adalah Allah. Allah letakkan keberkahan-keberkahan tersebut pada 4 sebagaimana kita jelaskan, pada waktu, pada seseorang. Yang menetapkan keberkahan itu siapa? Allah. Maka hakikatnya tatkala kita meminta keberkahan, meminta kebaikan, kita memintanya hanya kepada Allah. Bukan pada tempat itu, bukan pada pohon itu. Ya, bukan pada batu tertentu, tidak, akan tapi kita meminta keberkahan dari siapa? Dari Allah. Maka jika seandainya kita menginginkan keberkahan, yang mana keberkahan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mencarinya dengan cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara kita mencari keberkahan dari seorang alim, dari seorang guru, ya, dari seorang yang berilmu? Maka caranya adalah dengan mengamalkan ilmu yang disampaikan. Bagaimana cara kita mencari keberkahan dari tempat tertentu, misalnya masjid Al-Haram misalnya? Caranya adalah dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW, beribadah di sana. Baru kita akan mendapatkan apa? Keberkahan. Bagaimana caranya kita mendapat keberkahan dari Hajar Aswad, dari Ka'bah Al-Musyarrafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya dengan melakukan ibadah di sisi Ka'bah sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolak permintaan mereka ini adalah bahagian daripada la ilaha illallah. Ya, ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Yang ke-10, annahu halafa 'ala al-futya wa huwa la yahlifu illa limaslahah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sini bersumpah tatkala beliau hendak menjelaskan sebuah penjelasan. Ya, dalam hadis tatkala mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibuatkan zatu anwar, maka Nabi SAW bersabda, Allahu akbar, innaha sunanu
Qultum walladzi nafsi biyadihi. Di sini Nabi bersumpah. Ya, di sini Nabi SAW bersumpah, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi yang jiwaku ada di tangannya. Ini seakan-akan Nabi mengatakan demi Allah, kalian telah mengucapkan itu sebagaimana ucapan yang pernah diucapkan oleh Bani Israel. Nabi bersumpah padahal beliau tidak diminta untuk apa? Bersumpah. Dan ikhwan, dalam kaitan masalah sumpah, merupakan satu perbuatan yang tidak baik tatkala kita bersumpah sedangkan lawan bicara kita tidak meminta kita untuk apa? Bersumpah. Itu tidak baik. Ya, tidak bagus seorang sering-sering bersumpah atas nama Allah, sedikit-sedikit bersumpah itu tidak baik. Ya, sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salah satu di antara hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pedagang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Artinya, sebagian para ulama mengatakan tatkala ia menjelaskan barangnya bagus, ia memaki-maki nama Allah. Demi Allah barang ini bagus. Tatkala ia bernegosiasi dalam transaksi jual beli, dia mengatakan demi Allah untungnya tidak terlalu banyak. Ini tidak bagus ya. Sering menyebut-nyebut nama Allah dalam sumpah. Ya. Jadi jangan jadikan sumpah itu adalah sesuatu yang sering kita ucapkan dalam lisan kita. Maka tatkala Nabi SAW menyebutkan generasi yang datang setelah atau generasi yang datang di akhir zaman, generasi yang tercela adalah mereka suka bersumpah padahal tidak diminta untuk apa? Bersumpah. Ya, ini kan. Ya, bersumpah. Jadi jangan sering kita bersumpah dengan menyebut nama Allah Allahumma, kecuali dalam saat-saat yang memang sangat dibutuhkan. Maka di sini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersumpah tatkala beliau hendak memberi fatwa, memberi penjelasan, dan tidaklah beliau bersumpah kecuali untuk sebuah maslahat. Jadi kalau ketentuannya memang untuk menekankan sesuatu, untuk menegaskan sesuatu, dibutuhkan untuk bersumpah di sana, maka silahkan apa? Bersumpah. Sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sini, beliau tidak diminta bersumpah, tapi karena beliau ingin menjelaskan sesuatu yang besar, sesuatu yang penting, sehingga para sahabat menyimaknya dan berusaha memahaminya dengan baik dan benar, maka Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi. Ya, demi yang jiwaku ada di tangannya. Beliau bersumpah alaihi assalatu wassalam. Maka bagi kita, jika seandainya bisa untuk tidak bersumpah, jangan bersumpah, kecuali kalau dalam posisi diminta untuk bersumpah atau posisinya, kondisinya adalah sangat dibutuhkan untuk ditegaskan dan dikuatkan dengan apa? Dengan sumpah, maka silakan bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang ke-11, anna syirka fihi asghar wa akbar. Ya, anna syirka fihi asgharu wa akbar li'annahum lam yartaddu bihadza. Di dalam masalah ini kita bisa memahami bahwa syirik itu ada dua, ada syirik kecil, ada syirik besar. Ya, ini sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Syirik itu terbagi pada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Apa itu syirik besar? Syirik besar itu adalah memalingkan salah satu di antara bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini syirik besar. Adapun syirik kecil adalah setiap perbuatan yang dinamakan atau dinyatakan syirik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, namun ia tidak sampai kepada syirik besar atau ia wasilah yang bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam syirik besar. Ya. Contoh dalam sumpah, ini pernah kita jelaskan. Contoh dalam sumpah, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyatakan, beliau bersabda bahwa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu merupakan salah satu di antara bentuk kesyirikan. Apa kata Rasulullah? Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa bersumpah dengan nama selain Allah adalah salah satu di antara bentuk kesyirikan.
Dan ini syiriknya syirik kecil, bukan syirik besar. Bersumpah atas nama selain Allah, Nabi mengatakan itu adalah kesyirikan. Namun syiriknya di sini bukan syirik besar, tapi ini syirik kecil. Karena seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah, ia tidak sedang memalingkan salah satu di antara bentuk ibadah kepada selain Allah. Akan tapi ucapan sumpah dengan menyebut nama selain Allah ini bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam syirik besar. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu ada syirik kecil, ada syirik besar. Bahkan pada pertemuan awal-awal lalu kita telah jelaskan ada jenis syirik yang ketiga yang disebut dengan syirik khafi. Berarti ada tiga, sebagian para ulama baginya pada tiga dari sisi besar dan kecilnya. Pertama syirik akbar, syirik besar, kemudian syirik asghar, syirik kecil, kemudian syirik khafi. Syirik khafi artinya syirik yang tersembunyi atau syirik yang samar. Ya, apa yang dimaksud dengan syirik khafi? Ada yang ingat apa itu syirik khafi? Apa itu syirik khafi? Definisinya, sehingga dengan penjelasan kita bisa mengikat dan memahami semua contoh daripada syirik khafi. Sebagian ulama membaginya hanya dua, akbar dengan asghar, besar dengan kecil. Sebagian membaginya menjadi tiga, ada besar, ada kecil, ada khafi, samar. Apa itu syirik khafi? Yang bisa jawab ada hadiahnya. Kecil kali yang ini. Ini bisa besar tapi bukunya. Silahkan. Saya dengar dari riwayatnya syirik yang sulit dilihat. Misalnya ada sebuah sahabat gara-gara mengatakan karena bisa terjadi syirik. Saya ingin definisi. Silakan. Semua syirik kecil masuk syirik khafi. Saya ingin definisi. Enggak, bukan definisi. Ya. Syirik yang bersumber dari hati yang tidak menyebabkan perbuatan. Itu syirik khafi dari hati. Dari hati tapi tidak bersumber perbuatan. Tidak terlihat maksudnya. Itu syirik khafi. Ya, ini dia. Jadi syirik khafi adalah syirik hati. Syirik khafi adalah syirik hati. Dia sebenarnya kurang lebih sama dengan syirik kecil. Akan tapi syirik kecil itu adalah syirik dari perbuatan dan ucapan. Maksudnya perbuatan anggota tubuh dengan ucapan lisan. Ini syirik kecil. Ya. Sedangkan khafi dia syirik kecil juga, bahagian daripada syirik kecil. Namun syirik khafi itu adalah perbuatan syirik yang berkaitan dengan apa? Hati, atau disebut oleh para ulama an-niyatu wal iradat. Niat dan keinginan. Ini khafi. Ya. Makanya para ulama mengatakan syirik kecil itu contohnya bersumpah atas nama selain Allah. Itu orang bisa mendengarnya, orang bisa menghukuminya. Dia telah terjatuh ke dalam syirik. Misalnya dia mengatakan demi nyawaku, demi hartaku, demi darahku, demi keluargaku, demi kehormatanku. Ini syirik apa? Kecil. Orang bisa tahu ini orang jatuh ke dalam syirik. Kalau bukan aku, ini syirik. Ya, kalau bukan karena para ulama mengatakan kalau bukan karena tadi
malam ada suara, akhirnya saya bangun maka maling sudah masuk ke rumah saya misalnya. Ini syirik kecil. Karena meniadakan Allah. Ini orang tatkala mendengar tahu, orang yang sudah belajar tahu ia telah terjatuh ke dalam syirik kecil. Pakai jimat. Nampak dilihat orang, dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Sedangkan khafi yang kita katakan syirik tersembunyi, syirik sama, syirik hati, syirik dalam niat dan keinginan, itu tidak ada seorang pun yang tahu kalau ia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini khafi. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil atau khafi. Syirik kecil namun bahagiannya syirik macamnya syirik khafi. Akhfa min dabibin naml. Nabi SAW katakan dia lebih samar dari seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Tidak terlihat. Yakni Nabi SAW mengatakan seorang tatkala berdiri melakukan salat, kemudian tatkala ia menyadari ada seorang sedang memperhatikan dia dalam salatnya, yuzayyinu salatahu. Dia perbaiki, dia sempurnakan gerakan salatnya karena pandangan orang. Apakah orang yang melihat dia dalam salat atau yang duduk di sampingnya tahu kalau ia melakukan kesyirikan? Enggak tahu, karena itu dalam hati dia. Dalam hati dia, niatnya sudah melenceng, keinginannya sudah melenceng. Yang tahu dia dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut apa? Khafi. Niat. Kita hadir kemari semuanya, hadir ta'lim ini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu siapa di antara kita yang hatinya terjatuh ke dalam syirik khafi, siapa yang tidak, kan? Enggak ada yang tahu. Secara zahir kita lihat semua kita ini niatnya lillahi ta'ala. Tapi di hati kita masing-masing tidak ada seorang pun yang tahu kecuali kita dengan Tuhan kita. Apa maksud tujuan kita melakukan ibadah yang agung ini? Ini syirik khafi, syirik yang terkait dengan niat dan iradat, syirik yang tidak terlihat. Inilah yang ditakutkan oleh siapa? Nabi kita yang mulia SAW. Karena memang samar, tidak ada yang tahu. Tatkala dia salat sama-sama menghadap kiblat. Tatkala dia salat sama-sama menggerakkan tangannya. Tatkala berdua ini salat sama-sama ruku dan sujud. Akan tapi perbedaan antara keduanya kata para ulama dalam ibadah ini bagikan timur dan barat. Karena yang satu lillahi ta'ala, yang satu karena pandangan, ingin dipuji dan seterusnya. Ini syirik yang sangat ditakutkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Dan ini sebuah kesalahan yang sangat fatal yang hendaknya kita perbaiki, berjuang untuk meluruskan ini. Ini disebut dengan syirik apa? Khafi. Jadi kalau boleh dibagi menjadi dua, akbar dengan asghar, maka termasuk khafi di situ. Kalau dibagi kepada tiga, akbar, asghar dan khafi, maka hakikatnya syirik asghar itu dibagi dua lagi. Yang satu syirik yang zahir, syirik kecil yang zahir, yang satu syirik kecil yang tidak zahir atau khafi. Ya, ini ikhwani kaum muslimin terkait dengan apa? Dengan syirik. Antum mau pilih yang mana? Ada tiga macam ini. Ini dua sama. Pilih yang mana tiga ini? Hah? Kira-kira pilih yang mana? Hah? Kalau antum suruh milih pilih yang mana? Hah? Belum tentu yang kecil manfaatnya kurang. Ya, ini zikir pagi dan petang, masya Allah ini. Ya. Tapi anak nggak maksa antum pilih kecil. Pasti antum pilih salah satu di antara yang dua besar ya. Antum pilih pula yang kecil, yang segan. Antum pilih yang mana? Ada memahami kalimat syahadat, karya Ustaz kita, Ustaz Yazid. Kemudian ada mendulang mutiara fahidah dari kisah para nabi dan rasul, karya Ustaz kita Dr. Firanda. Pilih yang mana? Ini penggemar Dr. Firanda ya. Barakallah. Baik, demikian ikhwan terkait dengan syirik. Jadi beliau mengatakan anna syirka fihi asghar wa akbar. Syirik itu ada kecil dan ada syirik besar. Sedangkan yang mereka lakukan di sini adalah asghar,
Li'annahum lam yartaddu bihadza, karena mereka tidak dihukumi murtad di sini. Ya, mereka tidak dihukumi murtad. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karena kalau melakukan syirik besar, maka seorang itu bisa keluar dari Islam. Tapi ingat, pembahasan seorang melakukan syirik besar kemudian bisa keluar dari Islam, ini bukan kemudian antum menghukumi orang serampangan. Ya, ini kita ingatkan. Jadi ini sebahagian yang kadang-kala salah dalam memahami. Orang kalau sudah jatuh ke dalam suatu bentuk kekufuran langsung dihukumi apa? Kafir. Tidak seperti ini. Ini adalah pembahasan untuk membentengi diri kita masing-masing agar kita tidak terjatuh ke dalam apa? Ke dalam kesyirikan, ke dalam perbuatan dan ucapan yang bisa menyebabkan Islam kita batal di sisi Allah. Ya, kita bentengi diri kita. Kemudian tatkala kita melihat seorang saudara kita yang melakukan itu, maka kita berusaha untuk menyampaikan kepada dengan lemah lembut tanpa menghukumi dia terlebih dahulu. Tarik tangannya, beri nasihat terbaik kepadanya, tunjukkan kasih sayang kita kepadanya bahwa kita ingin sama-sama selamat bergandengan tangan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang terjatuh ke dalam syirik akbar itu bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka hati-hati, kita harus belajar apa itu syirik besar, contoh-contohnya, macam-macamnya, perbuatan dan ucapannya itu apa saja, sehingga kita bisa membentengi diri kita agar kita tidak terjatuh ke dalam syirik besar. Jadi yang mereka lakukan ini adalah syirik kecil, karena mereka tidak dihukumi apa? Murtad. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang ke-12, qauluhum wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin fihi anna ghairahum la yajhalu dzalika. Ungkapan mereka, yakni Abi Waqid Al-Laitsi tatkala meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan kami adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan masa kekufuran atau baru masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa selain mereka selain mereka ini memahami masalah dengan baik. Artinya yang meminta ini hanyalah orang-orang yang baru masuk Islam, orang yang belum paham. Ya. Karena tatkala Abu Waqid menceritakan sebagian sahabat meminta untuk dibuatkan pohon yang mendatangkan keberkahan menurut mereka sebagaimana orang-orang musyrik dahulu. Sahabat Abu Waqid Al-Laitsi mengatakan, kenapa permintaan itu sempat kami ajukan kepada Nabi, padahal ini salah satu di antara bentuk kemungkaran. Ini merupakan salah satu di antara bentuk kesyirikan. Seakan-akan beliau mengatakan wajar karena kami saat itu baru masuk Islam. Ya, karenanya sering kita sampaikan bahwa sikap Nabi kita yang mulia SAW dengan orang-orang yang baru masuk Islam, sikap Nabi SAW kepada orang-orang yang tinggalnya jauh dari kota Madinah, dengan sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam, sahabat-sahabat yang selalu bersama dengan beliau, sikap beliau itu berbeda tatkala keduanya ini melakukan apa? Sebuah kesalahan. Sikap Nabi berbeda. Artinya dimaklumi karena belum paham. Maka yang ada adalah pembinaan, yang ada adalah penjelasan dengan lemah lembut, disampaikan, dijelaskan. Ya, berbeda dengan sahabat-sahabat yang melakukan kesalahan dan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan Abu Waqid Al-Laitsi mengatakan permintaannya adalah permintaan yang sebenarnya dilarang, permintaan yang jelas. Ini termasuk kesyirikan, akan tapi diminta oleh sebagian kami karena sebagian kami saat itu baru saja meninggalkan masa kekafiran atau baru masuk Islam. Karena sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ada 2000 pasukan yang ikut bersama dengan Rasulullah di perang Hunain yang mereka baru masuk Islam, yang disebut dengan Muslimatul Fath. Orang-orang Islam yang masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah Al-Mukarramah. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13, at-takbiru 'inda ta'ajjub khilafan liman karihahu.
mengucapkan takbir di saat kita heran dengan sesuatu, ini berbeda dengan sebagian yang mengingkarinya. Jadi ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua ungkapan yang sering diucapkan. Tentu yang pertama yang paling sering, yakni tatkala kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita biasanya mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ini tidak mengapa, di samping mungkin kita mengucapkan subhanallah, sekali-kali kita mengucapkan Allahu Akbar. Maka tatkala kita melihat sesuatu yang menakjubkan, silakan puji Allah, subhanallah, atau sebut Allahu Akbar. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu semua dikaitkan dengan ibadah, dikaitkan dengan ibadah. Ya. Dan rugi jika seandainya kita tidak kaitkan dengan ibadah dalam kehidupan. Ya, contohnya melihat sesuatu yang ditajubkan, kita tepuk tangan misalnya, ya tak bernilai ibadah. Tapi jika seandainya kita mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar, sudah keluar dari lisan kita kata-kata yang menjadikan Allah ridha kepada kita. Karena itu bahagian daripada pujian dan zikir kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, masalah yang ke-14, saddud dzara'i'. Di dalam hadis ini ada pembahasan yang terkait dengan kaidah saddud dzara'i'. Ya. Sad artinya menghalangi. Setiap sesuatu yang menyebabkan kita bisa terjatuh ke dalam hal yang dilarang oleh syariat. Saddud dzara'i', atau sebagian ulama mengatakan saddud dzari'ah. Jadi setiap jalan, setiap wasilah yang menyebabkan seorang bisa terjatuh ke dalam maksiat, maka Islam sudah terlebih dahulu melarang wasilah itu. Ini menunjukkan kesempurnaan agama kita, agama Islam. Tatkala Islam melarang dan mengharamkan sesuatu, maka setiap sarana yang mengarah ke sesuatu yang diharamkan oleh Allah ini semuanya diharamkan oleh Islam. Semuanya diharamkan oleh Islam. Coba lihat dalam pengharaman zina misalnya. Dalam pengharaman zina, Islam mengharamkan zina. Maka Islam mengharamkan semua perkara yang mengarah ke zina. Semua wasilah yang mengarah ke zina diharamkan oleh Islam. Demi agar kita tidak terjatuh ke dalam zina. Ini namanya saddud dzara'i'. Maka coba lihat apa yang diharamkan oleh Islam. Islam mengharamkan khalwah, berduaan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Kenapa itu diharamkan oleh Islam? Karena untuk menghalangi seorang agar tidak terjatuh ke dalam zina. Kenapa Islam melarang kita memandang sesuatu yang dilarang? Kenapa dilarang? Karena ini wasilah yang mengarah ke zina. Maka diharamkan oleh Islam. Allah SWT berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman ya Muhammad, hendaknya mereka menundukkan pandangan mata mereka. Jadi setiap perkara yang bisa menyebabkan seorang terjatuh dan dia merupakan wasilah yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah, maka Islam melarangnya. Ini kaidahnya saddud dzara'i' atau saddud dzari'ah. Maka ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dalam Islam apabila sesuatu benda tersebut ditakutkan dipakai untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka benda tersebut juga menjadi benda yang haram untuk diperjualbelikan. Ini namanya saddud dzara'i'. Ya. Contoh misal ada sebuah benda yang kita tahu padahal benda ini hukumnya mubah, boleh diperjualbelikan. Akan tapi tatkala benda ini tatkala dibeli oleh seorang, kita tahu dia akan menggunakannya kepada hal yang diharamkan oleh Allah, maka benda ini juga tidak boleh untuk kita jual kepadanya. Contoh, seorang
membeli sebuah senjata dari kita, misalnya parang, apa hukum menjual parang? Mubah. Tapi kita tahu dia membeli itu untuk membunuh seorang. Bolehkah kita jual kepadanya? Haram hukum. Tidak boleh kita jual. Ini namanya saddud dzara'i'. Maka ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah SWT, dalam pembahasan hadis ini menggantungkan keberkahan, menggantungkan senjata di sebatang pohon yang mengharapkan datangnya keberkahan dengan senjata tersebut. Sekalipun niatnya yang namanya keberkahan datang dari Allah, ini adalah wasilah untuk mendatangkan keberkahan dari Allah, ini tetap dilarang. Karena ini bisa menyebabkan nanti seorang terjatuh ke dalam syirik besar. Ini khoni kaum muslimin wa afati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah saddud dzari'ah atau saddud dzara'i'. Karena lambat laun kalau seandainya pohon tadi dibiarkan, digantungkan senjata-senjata di atasnya, lambat laun orang akan menganggap pohon ini mendatangkan keberkahan dengan sendirinya. Akhirnya pohon ini ke depannya akan disembah dan dipertuhankan dan diberhalakan oleh mereka. Ya, ini khoni kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ke-15. An-nahyu an tashabbu bi ahli jahiliyah. Dalam hadis ini ada larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Kita umat Islam memiliki ciri khas. Umat mulia, umat yang memiliki aturan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita bangga dengan ciri khas kita. Hendaknya kita bangga dengan ciri khas kita. Kita dilarang tasyabbuh, menyerupai orang-orang selain kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bahagian dari kaum tersebut. Artinya menyerupai selain kita dalam ucapan maupun perbuatan yang itu menjadi ciri khas bagi mereka. Itu tidak boleh. Tapi kalau sudah merupakan penampilan yang bukan ciri khas bagi mereka, ini tidak tasyabbuh. Ya, ini perlu diperhatikan. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh orang kafir itu kita katakan itu tasyabbuh yang kita tidak boleh mencontohnya atau melakukannya. Kadangkala ada yang itu merupakan simbol daripada ciri khas mereka, itu tidak boleh kita contoh. Tapi kalau nanti sudah berubah, ya ini sudah merupakan suatu perbuatan yang tidak dikatakan sebagai ciri khas bagi orang kafir, maka ini sudah boleh dilakukan oleh siapapun dari kalangan kaum muslimin. Maka contoh misalnya menggunakan bahasa orang kafir, apakah ini tasyabbuh? Jawabannya tidak, karena itu bukan ciri khas mereka. Ini ada sebagian yang salah kaprah. Mereka mengatakan, ya kalau demikian Ustaz, tidak boleh kita berbicara dengan bahasa Inggris, Mandarin, bahasa ini ciri khas orang kafir. Ini salah kaprah ini. Ini bukan permasalahannya, bukan di situ yang dibahas oleh para ulama. Karena ada sebagian nanti belajar, oh, ini bahasa orang kafir ini, nggak usah dipelajari. Ya kalau kita cerita bahasa Indonesia, bahasa dari mana? Dari Nabi kita atau dari siapa kan gitu? Bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Karo itu dari bahasa siapa sebenarnya? Jadi bukan ini maksudnya. Jadi ada orang yang seperti ini pemahamannya. Nggak usah belajar bahasa Inggris, ini bahasa kafir ini, tinggalkan. Ini salah ini, salah pemahaman. Apa yang dimaksud dengan tasyabbuh? Dia harus didudukkan terlebih dahulu pengertian definisi apa? Tasyabbuh dia merupakan ciri khas bagi orang-orang kafir. Ini kita tidak boleh mencontohnya. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Insyaallah akan kita lebih jelaskan poin ke-15 ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.